Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penasihat hukum Gus Nur, kami sangat menyayangkan bahwa adanya putusan tersebut. Gus Nur divonis 6 tahun penjara. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di konferensi di awal persidangan bahwa sebelum adanya persidangan putusan ini kami sudah mengira-ira. Jadi dengan adanya Gus Nur itu langsung ditahan, waktu penyidikan dan lain sebagainya, proses penyidikan dan lain sebagainya itu yang tadi kami soroti adalah itu tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan banyaknya hukum acara pidana dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan pada waktu persidangan, saksi-saksi fakta yang berkata bohong dan lain sebagainya dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan majelis hakim. Dan pastinya kami tadi dengan putusan tadi kami akan mengajukan banding. Karena menurut kami Gus Nur tidak layak dan tidak pantas untuk dihukum walaupun 1 hari saja demi keadilan di masyarakat. Karena sering sekali pasal-pasal yang tadi digunakan untuk menuntut Gus Nur itu juga digunakan untuk menuntut orang-orang yang kritis di Indonesia selain Gus Nur. Jadi contoh yang tadi 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu tentang keonaran, itu harusnya tidak terbukti karena keonaran pada tahun 1946 itu tidak sama dengan keonaran yang ada di Facebook. Tidak ada persamaannya dengan komentar di Facebook karena komentar mungkin bisa saja antara di medsos bisa saja komentar antara A dengan B itu saling menghujat di media sosial, tetapi begitu ketemu itu sebenarnya mereka baik-baik saja karena di situ ada ketemu langsung kan kita harus ada sopan santun dan lain sebagainya dan itu tidak bisa dipersamakan yang pasal 14 dan yang pasal Undang-Undang ITE pasal 27 itu sering sekali digunakan untuk alat membungkam masyarakat sebagai pasal yang represif. Contohnya yang sekarang ini yang lagi rame juga Bang Haris Azhar. Beliau mengkritisi Bapak Luhut Panjaitan, tapi juga digunakan pasal itu lagi. Sebenarnya pasal Undang-Undang ITE seperti sama dengan namanya Undang-Undang ITE itu adalah informasi transaksi elektronik. Jadi itu bukan alat untuk memenjarakan masyarakat. Jadi itu harusnya seperti ini kan teman-teman media juga hadir. Banyak sekali di masyarakat kita ada yang namanya penipuan online. Kowe kelingan aku pura aku saiki ning Kalimantan, itu kata-kata yang sering dipakai untuk menipu online. Seharusnya pasal itu yang digunakan untuk menjerat pidana-pidana seperti itu, bukan untuk menjerat masyarakat yang kritis. Apalagi penistaan agama. Penistaan agama tadi saya dengar juga, Masya Allah, ini Gus Nur seorang pemuka agama, seorang yang punya pondok pesantren, entah masyarakat yang menilai suka atau tidak suka. Gus Nur ini adalah seorang yang punya pondok pesantren yang setiap harinya mengajak kebaikan dan lain sebagainya, tetapi karena masalah mubahalah dijadikan seorang penista agama. Terus bagaimana kabarnya baser-baser yang pernah menista agama, yang tidak pernah diproses hukum, begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bang Andika. Jadi terkait putusan hari ini tentu menurut kami ya, jadi pertama itu langkah secara hukum itu adalah banding. Karena sehari pun Gus Nur itu tidak layak untuk ditahan dan dipersalahkan sedemikian rupa. Dan tadi memang tuntutan yang diputuskan oleh majelis hakim ini tuntutan primer. Apa itu? Pasal 14 ayat 1, 1946, Junto 55 ayat 1. Ini adalah pasal memang dari awal ini pasal karet. Apa yang kita belut seperti yang disampaikan tadi, keonaran di tahun 46 dengan keonaran tahun 2000 sekian, ini berbeda. Lalu pakai tafsir mana gitu lah. Jadi tentu tafsir yang menguntungkan oleh pihak-pihak yang sekarang sedang berkuasa. Begitu. Jadi kalau memang standarisasi keonaran itu adanya jawaban di media sosial, semua status di media sosial itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Coba cek dah. Itu air laut, itu dalam
lautnya atau dangkal. Bagi orang-orang biasa itu mengatakan itu cukup dangkal. Tapi bagi orang yang tidak biasa itu mengatakan sangat dalam. Pasti akan ada perbedaan begitu loh. Kalau yang dikatakan keonaran itu adalah dia kalau ada perbedaan pandangan di sosial media, semua status itu pasti ada pertentangan. Pasti, coba cek. Itu hukumnya pasti. Itu yang pertama pasal yang kita kritisi. Yang kedua, tadi memang ada kita dari awal itu juga dari lihat pertimbangan hukum, fakta di persidangan itu memang menghilangkan memang pledoi kita 100% malah begitu ya, 100%. Kita mengatakan mengapa yang namanya berita bohong kan begitu ya. Berita bohong berarti ada yang benar dong. Gitu. Apa yang dipersoalkan ini adalah ijazah palsu. Lah, kalau ada yang bohong itu berarti ada yang asli. Bukan kita yang bilang legalisir, bukan. Kita minta yang asli dari awal, bukan legalisir. Kan begitu poinnya. Tapi yang disampaikan tadi adalah di pertimbangan-pertimbangan vonis tadi itu adalah sudah ada kok legalisir, fotokopian tapi legalisir. Bukan itu dari awal. Dari awal kita itu meminta yang asli. Baru tadi ada semacam pengarahan. Kenapa tidak tadi di SD langsung ngecek ke SMP, aku ngecek ke SMA? Gitu. Ini persoalan domainnya Gus Nur ini adalah meyakinkan beliau dan masyarakat sehingga adanya mubahalah. Baru tadi diarahkan karena sudah ada staf kepresidenan yang menjawab gitu ya. Ada tadi dari pihak UGM yang menjawab gitu. Itu yang bukan kita inginkan. Kita inginkan ijazah palsu Pak Jokowi. Begitu. Itu ijazahnya, ijazah asli, bukan fotokopian dilegalisir. Itu mohon dicatat. Baru yang ketiga tadi kita sempat protes di persidangan ini seolah-olah mau dibacakan itu bukan di persidangan sebenarnya ada semacam aura-aura dari awal kita masuk tadi dari pagi itu ini rame banget. Saya tadi hampir lupa ini pengadilan Surakarta, negeri Surakarta atau Mapolres Surakarta. Ini saya hampir lupa tadi. Ini ternyata setelah saya sidang ternyata ini pengadilan negeri Surakarta, bukan Mapolres Surakarta. Karena ramenya tadi para polisi datang kemari. Baru ada tadi persidangan ini, waktu mau dibacakan, ini vonisnya itu makin merapat. Nah ini yang juga kita ingatkan. Ini pengadilan negeri Surakarta. Jadi yang namanya pengadilan itu ada pengamanan dalamnya juga Pak. Kita juga ngerti lah. Pengadilan negeri ada pengamanan dalamnya, ada security-nya. Jangan seolah-olah semacam dibuat aura, skema, ini membahayakan. Tidak, ini Ustadz, ini Gus Nur yang memiliki pesantren yang cinta atas negeri ini sering mengkritik kebijakan penguasa ya, beliau ini ingin melakukan itu saja, tidak lebih dan tidak kurang gitu lah. Oke, kalau ditanyakan menurut kita adil atau tidak, ini tidak adil dan zolim. Tidak adil dan zolim. Ini adalah hasil yang kita lihat adalah hasil ingin membungkam suara-suara kritis para masyarakat, para ulama, para ustadz. Oleh karena itu, langkah konkret kami sebagai PH-nya itu adalah melakukan banding. Tentunya kita berdoa ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka kita berharap pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntut. Insyaallah. Tadi kita melihat Gus Nur bahwasanya beliau sudah berupaya maksimal, kita juga sudah berusaha maksimal, teman-teman media, para jamaah juga sudah mendoakan, berusaha semuanya, tapi ingatlah betul, sejatinya keadilan itu bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Insya Allah kita akan menuntut pihak-pihak yang menzolimi ustadz-ustadz kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Takbir. Takbir. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, keberkahan semuanya. Begitu mungkin Bang ya. Terima kasih Bang. Ya. Tambahin Bang. Riki Fatamajaya, SHMH. Ijazah asli. Ijazah aslinya. Iya. Tetapi efeknya adalah Gus Nur tadi seperti yang sudah didengar di pengadilan negeri divonis 6 tahun. Kalau menurut kami jelas kami tidak menerima seperti itu. Dan masyarakat pun setiap hari, setiap persidangan ini sudah di live di di YouTube, di media sosial dan banyak hal. Dan Gus Nur mohon diingat, Gus Nur juga punya pengikut, Gus Nur juga punya jemaah, Gus Nur juga banyak dicintai orang. Karena ini adalah perkara politik, mohon maaf untuk yang memperkarakan atau yang memproduk kasus ini, mohon diingat
tahun politik itu adalah tahun 2024, tinggal 1 tahun lagi. Kekuasaan tinggal 1 tahun lagi. Maka kita 2024 bagaimanapun juga kita harus berpolitik yang tidak memberatkan umat Islam. Itu pasti. Dan mohon dicatat baik-baik bahwa keadilan itu tidak hanya hari ini saja. Keadilan bisa terjadi besok pagi. Keadilan bisa terjadi bulan depan, bahkan tahun depan. Amin. Jadi ini pesan kami buat para penguasa yang zalim, buat para penegak hukum yang merasa bahwa mereka punya power dan bisa memenjarakan klien kami semena-mena. Saya rasa cukup. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini kasus ijazah palsu memang merebak di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Saya yakin ada di setiap kota. Saya yakin banyak pejabat yang terlibat kasus ini. Tapi tentu ini menjadi menarik ketika yang digugat adalah seorang presiden. Meskipun gugatannya dicabut kemarin ya. Dan lucu juga, banyak kabar seliweran lah terkait hal ini. Dan saya ingin mencoba menggabungkan beberapa berita yang tentu masih terkait dengan ijazah palsu. Ini bukan kabar baru memang, tapi kita akan kaitkan dengan kabar baru nanti. Dan judulnya kita lihat di sini, Kades ini ditangkap karena ketahuan menggunakan ijazah palsu. Wah, ada yang sudah ditangkap ya. Bahkan kalau sahabat ingat, itu ada anggota DPR, kalau nggak salah namanya Komar ya, komedian juga. Itu juga kalau nggak salah ketahuan ijazah palsu, bahkan ditahan juga sama. Ya memang ini harus menjadi perhatian kita semua ya, faktor integritas. Bahwa kita benar-benar dituntut untuk jujur agar apa yang menjadi amanah itu bisa kita tunaikan dengan baik. Tapi kalau dimulai dengan ketidakjujuran, saya kira ya apa yang bisa kita prediksi dalam kebijakan-kebijakan yang diperbuatnya. Kan begitu ya. Kita ingat, cari tahu dulu deh ya berita yang pertama. Ada beberapa berita yang akan kita kaitkan, kita sambungkan. Ini berita sudah cukup lama ya. Nah, kita lihat. Kades mengkopot di mana ya? Ditahan atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Wah, nah, ini kabar tahun lalu sebenarnya ya. Nah, ini orangnya, waduh ditutup ya. Pihak kepolisian Resor Kepulauan Meranti akhirnya menahan kepala desa mengkopot AM yang diduga menggunakan ijazah palsu. Hebat ya bisa ditangkap ya. Kalau yang rame-rame kemarin itu kan yang lapornya justru yang ditangkap. Sidangnya belum sempat dimulai gitu. Pelapornya keburu ditangkap duluan. Waduh. AM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin tanggal 5 bulan 7 2021. Oh, bahkan 2 tahun yang lalu ini ya. Sekira pukul 13. Pengusutan kasus dugaan penggunaan jasa palsu tersebut pada Agustus 2019 lalu dan setelah adanya pengaduan dari masyarakat setempat pada 9 April 2020. Kalau tidak salah, seingat saya, itu memang pernah ada. Bahkan di tahun 2014 pun sudah muncul itu diskusi-diskusi, wacana-wacana yang atau sudah sampai pada gugatan, saya kurang ingat di situ. Tapi ada lah yang sudah membahas tentang gugatan ijazah palsunya Presiden Jokowi dari 2014. Tapi waktu itu nggak santer seperti sekarang. Itu hanya muncul beberapa saat kemudian menghilang. Gitu. Seingat saya sih begitu ya. Yang bersangkutan ini ditahan atas tuduhan dugaan penggunaan ijazah palsu, di mana dia telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli. Nah, dimaksud pasal 263 ayat 2 KUHP pidana, kata Kapolres Kepulauan Meranti. Dijelaskan berdasarkan laporan masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti oleh petugas penyidik dengan melakukan pemanggilan sejumlah saksi. Nah, ini proaktif, bagus sekali ya polisinya ya.
Dalam masa penyidikan, Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti mengeluarkan 2 surat perintah penyidikan, yaitu 1 Desember 2020, 18 Februari 2021. Mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada 28 Mei. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan pemeriksaan terhadap terlapor dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menggunakan ijazah palsu dan atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan ya dipalsukan. Selanjutnya terhadap AM telah dilakukan penangkapan dan saat ini ia dijebloskan ke dalam penjara. Mudah-mudahan dia sadar ya, apa yang dilakukannya itu bukan sekedar membohongi diri sendiri, tapi membohongi warga, membohongi pemerintah. Kan kebayang kalau levelnya jauh lebih tinggi di atas itu, yang dirugikan pasti jauh lebih banyak lagi kan. Diberitakan sebelumnya oknum kepala desa di Kecamatan Tasik Putri Puyuh Kepulauan Meranti itu dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa ijazah paket A, paket A mah ini setara SD. Untuk persyaratan mencalonkan diri menjadi kepala desa Mengkopot beberapa waktu lalu. Kebayang itu ya. Dia juga pasti mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Oke, ini kabarnya ya. Kurang lebih begitulah ya. Pernah ada Kades, pernah ada anggota DPR yang diproses sampai dilakukan penahanan. Ya, buah dari ketidakjujuran yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke kabar berikutnya. Sindikat jual beli ijazah palsu di Jawa Timur ditangkap. Ini juga bukan kabar baru. Ini kalau yang tadi kabar 2 tahun lalu, ini sekarang setahun yang lalu. Nanti kita kaitkan dengan yang tahun ini. Begitu ya. Tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus jual beli ijazah palsu melalui media sosial. Polisi menangkap 2 orang tersangka. Manipulasi atau pemalsuan ijazah itu dijual melalui media sosial. Waduh. Facebook, IG, WA. Wah, ini jangan sampai ini menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama ya. Repot kalau begitu. 2 tersangka adalah MW 32 tahun maksudnya, warga desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dan BP 26 tahun, warga Jalan Kedinding, Lor, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeren, Surabaya. Pemalsuan itu terdeteksi oleh tim siber sekitar bulan Mei tahun 2021. Ya, yang 2022 ini tim siber harusnya bergerak juga lebih masif ya. Karena ternyata kan masih banyak kita ketahui ya, menjadi rahasia umum lah itu ya. Oke. Kedua tersangka melakukan aktivitas ilegal ini mengaku untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Wah, ya semuanya juga alasannya begitu ya. Sementara itu, Wadir Reskrim Khusus Polda Jatim AKBP Zulham mengungkapkan bahwa ada 9 jenis produk yang dibuat oleh kedua tersangka dengan variasi harga yang berbeda-beda. Misalnya untuk ijazah SD dipatok harga 500.000. Wow, murah kali. SMP 700.000, beda dikit. SMK 800.000, ijazah S1 2 juta, ijazah S2 2,5 juta. Ampun. Seingat saya nih, yang terakhir saja S2 saya itu ngabisin sampai 50 jutaan lebih. Hanya dengan 2,5 juta selesai, tanpa belajar, tanpa dibimbing, tanpa diomelin dosen. Luar biasa. Tersangka ini juga memalsukan KTP dengan harga 300.000, KK 300.000, akta kelahiran 250.000, sertifikat pelatihan Satpam 500.000. Lebih mahal ya. Sertifikat Satpam ternyata lebih berharga dibanding KTP dan KK. Harganya lebih. Ampun, negeri ini. Zulham menyebut kedua tersangka telah meraup keuntungan 86 juta sejak bertransaksi pada tahun 2019. Modusnya, kedua pelaku menawarkan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Ini mah memang pasti selalu ada ya yang begini-begini mah ya. Tapi tinggal kita saling menguatkan, kemudian polisinya juga gercep ya. Cepat bergerak untuk ini persoalannya persoalan integritas ya, bagaimana kita bisa membohongi diri sendiri gitu ya, kemudian selanjutnya membohongi keluarga, kan begitu ya, membohongi lingkungan yang lebih besar lagi, terus naik, makin banyak yang dirugikan.
Oke, itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke tahun ini. Tentu kalau yang terkait ijazah palsu, ini dugaan gugatan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Hanya sayang sekali kemarin tidak berlanjut karena dicabut ya. Tapi kita juga sebetulnya masuk akal sekali karena pertimbangannya adalah kalau itu dilanjutkan, maka nanti kehadiran Bambang Tri tidak bisa didatangkan karena itu sebetulnya sudah diminta nih, bisa nggak dihadirkan gitu karena dia ada proses hukum sebagai penggugat. Rupanya tidak bisa, jadi ya ngapain? Nanti kan repot untuk penyerahan datanya, pemanggilan saksi-saksi dan seterusnya. Yang penggugatnya nggak ada gitu. Ya begitulah situasinya gitu. Yang sayang sekali kemudian akhirnya karena ini tidak berlanjut kan, perspektif rakyat tentu tidak semua, sebagian lah kita katakan, akhirnya menjadi bertanya-tanya, wah ini kok ada upaya represif terhadap Bambang Tri, kok ditangkap dengan tuduhan yang berbeda gitu kan. Ini kok seperti jangan-jangan benar nih kepalsuannya. Ya karena ruang untuk membuktikannya kan tertutup dengan Bambang Tri yang ditahan. Begitu ya. Oke. Ini juga menarik, ini kabar baru nih kemarin. Sidang gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi ditunda. Ini sidangnya itu yang sebetulnya untuk mengukuhkan bahwa penggugat mencabut gitu. Kan harus ada sidang dulu, nggak bisa tiba-tiba selesai begitu saja, mulai dengan sidang diakhiri dengan sidang. Nah untuk sidang pengakhiran ditunda juga. Apa ini alasannya ya? Kita cari tahu nih. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menunda sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh Bambang Tri Mulyono. Sidang tersebut ditunda gegara ketua majelis hakim ada yang berhalangan hadir. Bisa gitu ya? Ini saya nggak begitu paham sih, tapi kalau upaya-upaya anggaplah misalkan begitu ya, ini upaya sengaja ditunda gitu. Ada strategi di luar itu untuk mengkondisikan penundaan. Kemudian dicari-carilah alasan. Kan bisa begitu gitu dugaan rakyat. Majelis Hakim menunda persidangan sampai tanggal Senin 14 November. 2 minggu lagi. Padahal kemarin 31 Oktober ya harusnya ya. Itu sidang untuk memutuskan bahwa Bambang Tri mencabut gugatan. Dengan agenda pembacaan penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya Selasa 1 November kemarin. Sidang tersebut digelar pada Senin kemarin diketahui meski pemohon Bambang Tri menyerahkan permohonan pencabutan pada 28 Oktober lalu, sidang lanjutan gugatan itu tetap dibuka karena telah diagendakan pada sidang selanjutnya. Kemudian hakim akan memberi penetapan bahwa pencabutan gugatan tersebut dikabulkan. Tapi nggak jadi karena ada hakim yang tidak hadir. Kenapa nggak hadir? Terhadap permohonan pencabutan yang diterima pada 28 Oktober tersebut, Majelis Hakim menyatakan pada prinsipnya diperbolehkan, ya memang boleh ya, mengingat gugatan belum dibacakan dan belum pada tahap tanya jawab sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak tergugat. Namun sidang itu ditunda karena Ketua Majelis Hakim, ketuanya tidak hadir sehingga belum bisa memberikan penetapan soal pencabutan gugatan. Apa alasannya? Namun demikian Majelis Hakim belum dapat menentukan sikap dengan mengeluarkan penetapan mengingat Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut masih mengikuti pendidikan dan pelatihan. Luar biasa ini. Jadi kalaupun ini berlanjut ya, tidak dicabut gugatannya, ini akan ditunda juga gitu. Kenapa? Karena Ketua Majelis Hakimnya sedang belajar, sedang ikut pelatihan, sedang ikut outbound mungkin ya. Kok bisa gitu? Saya nggak paham. Mungkin memang bisa dibuat begitu atau dibuat-buat gitu atau memang begitu adanya gitu. Nah, rakyat butuh penjelasan tentu ya yang masuk akal. Sidang tersebut dihadiri oleh para tergugat satu pihak Jokowi yang diwakili kuasa hukumnya. Oh, sekarang udah ada tuh jaksa pengacara negara dari Jamdatun Kejagung, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, dan tergugat 4 Kemendikbudristek. Hadir semuanya tuh, semuanya diwakili, nggak ada yang datang beneran. Namun pihak penggugatnya yang tidak hadir. Aduh, ya penggugat tidak hadir karena memang sudah mencabut gitu ya.
dan itu bisa diputuskan. Aneh, nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa ada upaya apa itu dengan mengulur-ngulur waktu? Oke, nah ini ada masukan penting dari Solo terhadap persoalan ini. Menarik kita kaji ini. Tokoh Mega Bintang Solo minta Ketua MPR, DPR, dan DPD memanggil Jokowi dengan membawa ijazah asli. Saya kira ini usulan yang hebat sekali. Usulan yang lain kan sudah disampaikan Amin Rais. Ini dicontoh ini, tinggal diperlihatkan saja. Selesai, 3 menit selesai. Tidak jadi gaduh gitu. Ini Mudrik Setiawan. Ketua MPR, DPR, dan DPD harus segera memanggil Presiden Joko Widodo dan menunjukkan ke publik ijazah asli mulai dari SD, SMP, SMA. Pemanggilan ini untuk menghentikan kegaduhan ijazah milik Jokowi. Ini juga simpel gitu kan. Forum pengadilan yang sudah tertutup gitu karena gugatannya dicabut, saya kira bisa ada legitimate. Apalagi kalau DPR, MPR, dan DPD. Ini kan persoalannya persoalan marwah gitu sebagai presiden. Kan begitu ya. Demi menjaga kondusivitas di masyarakat serta kepastian informasi tentang keabsahan ijazah Bapak Presiden, dengan ini kami memohon kepada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI untuk memanggil Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk memberikan keterangan kepada rakyat Indonesia dengan menunjukkan ijazah asli SD, SMP, SMA. Simpel kan? Simpel sekali. Saya kira semua orang bisa melakukannya kalau ada ijazahnya. Kan mungkin saja terbakar misalkan, kan hilang, dicuri, mungkin juga nggak ada. Jangan berpikiran dulu kemana-mana. Ini disampaikan oleh tokoh Mega Bintang Solo Mudrik Setiawan Malkan Sangidu kepada redaksi suaranasional.com hari Rabu. Sekarang hari Kamis ya, kemarin. Kata Mudrik, terjadi kegaduhan sosial yang diakibatkan oleh gugatan saudara Bambang Trimulyono tentang keabsahan ijazah SD, SMP, SMA Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan perkara tersebut belum mendapatkan keputusan yang pasti oleh majelis hakim, penggugat telah mencabut gugatannya sehingga hal tersebut menjadikan kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Ini keren sekali Pak Mudrik. Itulah yang terjadi di rakyat kita hari ini. Untuk menghentikan kegaduhan, kata Mudrik, Ketua MPR, DPR, dan DPD harus segera memanggil Presiden Jokowi dan menunjukkan ijazah aslinya. Simpel, saya kira begitu saja gitu. Nggak usah hal kecil dibesar-besarkan, harusnya begitu kan. Saya kira Bambang Tri juga tidak akan mempersoalkan terlalu kemana-mana. Tinggal ditujukan yang aslinya, sudah selesai. Kan sekarang dengan kesimpang siuran informasi seperti ini, akhirnya diskusi jadi kemana-mana. Jangan-jangan orangnya memang berbeda. Jangan-jangan itulah yang disebut dengan siapa ya? Hadi atau siapa itu? Yang mantan suaminya Idayati, adiknya Jokowi. Yang itu meninggal di tahun 2018. Sehingga dikaitkan bagaimana kematian itu dengan ijazah palsunya Jokowi. Ya macam-macam, kemana-mana. Luar biasa, ini harus segera dihentikan agar negeri ini, penguasa di sini bisa fokus membenahi carut-marut segala aspek yang terjadi di Indonesia. Nggak terbawa-bawa urusan yang begini gitu loh. Ini kan bisa urusan menjadi kecil kalau segera ditunjukkan. Tapi kalau enggak, ya membesar soalnya gitu. Begitu barangkali ya, sehingga kita berharap lah ya ada diskusi-diskusi yang bisa membawa kita pada solusi, bukan pada masalah. Kalau wali kota dia membohongi satu kota. Kalau presiden dia membohongi 280 juta sekian warga Indonesia. Tapi kita tidak menuduh, kita tidak memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kan belum ada keputusan bener enggaknya. Cuman makanya harusnya betul kata Acep barusan. Harusnya sih Pak Jokowi datang saja waktu itu ke gugatan ini. Lihatin ini ijazah saya asli. Sudah selesai. Tidak akan ada keriuhan di masyarakat. Kemudian jadi gonjang-ganjing. Orang jadi ngomongin. Akhirnya jadi marwah derajat presiden tuh jadi turun drastis gitu.
Kan kasihan, itu kan juga presiden kita, mau nggak mau. Jadi ini lagi sibuk-sibuk di pengadilan, ribut-ribut ricuh gitu tentang Pak Jokowinya sendiri malah sibuk sendiri gitu. Harusnya harapan saya sebagai rakyat sih, ini tolong di Pak Jokowi untuk bisa diperbaiki lah gitu, untuk bisa disampaikan ijazah yang aslinya gitu. Iya, Begitu, kan urusannya banyak Pak Presiden tuh. Cuman kalau mau meluangkan sajalah 1 jam datang serahin tunjukin kan selesainya. Harapan rakyat kan gitu ya, yang menduga-duga itu tidak asli itu. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan